Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang metode ekstraksi dan fraksinasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Ekstraksi itu adalah proses penarikan senyawa kimia dari simplisia tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut organik. Hasil dari ekstraksi disebut dengan ekstrak. Pelarut organik yang biasa digunakan ada yang sifatnya nonpolar seperti aneksan, ada semipolar, etil asetat, dan ada polar seperti metanol dan etanol. Nah, proses ekstraksi itu sendiri terdiri dari dua jenis ya, ada ekstraksi dingin dan ada ekstraksi panas. Nah, maserasi ini yang akan kita bahas pada workshop kita pada pagi hari ini adalah salah satu contoh dari proses ekstraksi dingin. Jadi tahapan dalam melakukan ekstraksi dengan metode maserasi itu pertama adalah simplisia yang akan kita lakukan. Proses ekstraksi itu akan kita rendam dalam pelarut organik ya selama 3 kali 24 jam. Nah, pelarutnya itu bisa 3 pelarut yang kita uraikan di depan ya. Namun pada workshop ini kita nanti akan menggunakan pelarut etanol 96%. Nah, setelah dilakukan perendaman selama kurang lebih 3 hari, kita akan menyaring ya. Kita akan menyaring larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Nah, nanti ampasnya itu bisa kita lakukan perendaman lagi dengan pelarut organik etanol 96% itu selama 3 kali 24 jam dan hasilnya kita saring lagi ya. Dan hasil saringnya itu nanti akan kita lakukan penguapan dengan rotavapor atau alat rotary evaporator. Nah, setelah dia diuapkan, nanti kita akan mendapatkan hasil ekstrak hasil ekstraksi yang disebut ekstrak ya. Kalau dia bisa berupa ekstrak kental, bisa berupa ekstrak kering. Nah, kurang lebih ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan ya. Jadi ada misalnya simplisianya ya, entah simplisia apapun itu, jadi bisa simplisia kunyit, bisa simplisia kayu manis ya, bisa simplisia tempuyung ya. Jadi kalau seandainya dia masih dalam bentuk yang kasar, nanti simplisianya itu nanti kita akan haluskan dulu misalnya ya. Tapi kalau dia sudah jadi simplisia yang dalam bentuk bubuk, tidak perlu dihaluskan lagi. Nah, setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan proses perendaman menggunakan pelarut organik, bisa metanol, bisa etanol. Nah, setelah dilakukan perendaman selama 3 hari, nanti kita akan saring ya. Lalu kita akan lakukan penguapan ya. Kita akan penguapan dengan rotary evaporator sampai nanti kita akan dapatkan hasil ekstraksi berupa ekstrak kental ya atau ekstrak kering. Setelah tadi kita bicara tentang proses ekstraksi dengan metode maserasi, maka selanjutnya kita akan bicara tentang proses fraksinasi. Jadi, apa itu fraksinasi? Fraksinasi itu merupakan pemisahan senyawa berdasarkan kelompok kepolarannya. Jenis-jenis fraksi itu ada dua, ada fraksinasi cair ya, ada juga fraksinasi kromatografi cair vakum ya, menggunakan silika gel dan pelarut berbagai perbandingan. Tahapan dari fraksinasi cair dan cair ya, jadi kan setelah kita lakukan proses maserasi tadi, kita akan mendapatkan ekstrak. Nah, pada proses ekstraksi tersebut, kita tidak perlu menguapkan sampai kental betul jika kita ingin melanjutkan dengan fraksinasi. Ya, jadi kita cukup menguapkan sedikit. Nah, setelah kita lakukan penguapan, ekstrak kita tadi nanti akan kita tambah dengan aquades. Nah, perbandingannya bisa 1:2 ya. Kalau misalnya pelarut yang tadi kita menggunakan etanol, itu pelarutnya 1 dan aquadesnya 2 gitu ya. Tapi ini semua tergantung dengan literatur rujukan kita ya. Tidak ada patokan tetap ya, tapi ini sifatnya optimasi ya, penyesuaian ya. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pemisah ya, ekstrak yang sudah kita campurkan dengan etanol tadi dan juga aquades tadi. Lalu setelah dimasukkan dalam corong pemisah, kita masukkan pelarut enheksannya ya. Nah,
Lalu kita ulangi terus sampai dengan 3 kali ya. Jadi maksudnya sudah kita masukkan ekstraknya, kita masukkan etanol, masuk aquades, masuk enhexan. Lalu nanti kan ada 2 lapisan terpisah ya. Kalau kalian lihat videonya nanti ada 2 lapisan terpisah. Nah, nanti kita akan pisahkan bagian yang pekatnya dengan bagian yang beningnya ya. Nah, nanti yang bagian pekatnya itu kita masukkan lagi ke dalam corong pisah ya, kita larutkan lagi dengan parut eksan tadi ya. Nah, itu yang bisa kita ulang 3 kali. Nah, nanti setelah diulang 3 kali itu kan kita dapat ya cairan-cairan beningnya itu. Nah, nanti cairan-cairan beningnya itu nanti akan kita sebut dengan fraksi enhexan ya, kalau kita menggunakan parut enhexan. Nah, nanti fraksi enhexan yang kita dapatkan itu akan kita uapkan kembali dengan menggunakan rotary evaporator ya. Jadi seperti itu kurang lebih mekanisme fraksinasi dengan menggunakan metode fraksinasi cair-cair ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti silahkan adik-adik lihat pada video ya. Jadi ada 3 video nanti pada workshop kita, ada cara menimbang simplisianya, ada cara ekstraksi dengan metode maserasi, dan ada proses fraksinasi dengan menggunakan fraksinasi cair dan cair ya. Nah, di sana kita hanya akan menguraikan fraksinasi dengan metode enhexan, untuk metode etil asetat ya, dan etanol air juga itu menggunakan prinsip kerja yang sama. Jika adik-adik bertanya bagaimana perbandingan-perbandingan ini adalah perbandingan umum ya yang biasa digunakan. Namun tetap saja perbandingan ini disesuaikan kembali dengan literatur rujukan kalian ya dalam penelitian ya. Jadi misalnya kalian mengikuti metode siapa ya dalam rujukan penelitian itu, dan dia bilang oh ternyata perbandingannya misalnya seperti ini dan seperti ini ya. Mungkin itu saja ya kuliah pengantar untuk metode ekstraksi dan fraksinasi ini. Silakan tonton video-videonya dan selamat belajar. Terima kasih.